Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ehwas sekalian, rasa-rasanya baru taman yang lalu kita ketemu. Ini ketemu lagi nih. Tapi gak apa-apa, alhamdulillah. Hari ini saya diminta membahas kaitan tentang kurban. Baru-baru kita sudah dengar tentang khutbah Idul Adha. Dan setiap tahun setelah diulang mengenai bab ini. Hari ini paling sedikit saya akan menunjukkan 3 hal yang patut menjadi perhatian kita pada peristiwa setiap tahun yang terulang ini, berkorban. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 165 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang yang beriman itu begitu besar cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan besarnya cinta Ibrahim inilah kemudian yang membuat Allah mengujinya dengan ujian yang besar pula. Sampai-sampai Al-Quran menyebutkan ujian Nabi Ibrahim itu sebagai ujian yang besar. Inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Di Quran surah 37 ayat 106. Sungguh kami coba dia dengan cobaan yang besar. Karena malaikat juga ingin melihat kenapa Nabi Ibrahim ini disebut kekasih Allah. Kalau korban hewan, Nabi Ibrahim sapinya ribuan. Apalagi kibas kambing banyak. Tapi kali ini pengorbanannya teramat besar. Yang pertama, saya ingin menunjukkan Nabi Ibrahim itu sebelum punya anak selalu berdoa, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Doa ini diabadikan di Quran surat As-Saffat ayat 100. Coba lihat. Doa. Dan doa ini dikabulkan Allah. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami kasih kabar gembira sama Ibrahim akan lahirnya seorang anak yang lembut lagi penurut, yaitu Ismail yang kelak menjadi nabi. Hikmah yang pertama, para nabi dan rasul itu menjadikan doa sebagai awal bagi perjuangan dia. Karena anak bagi seorang Ibrahim bukan sekedar anak, tapi penerus perjuangan. Doa bukan hanya sebagai penerus perjuangan, tetapi doa ini menjadi bahagian utama dari seorang hamba. Kemarin sudah kita bahas, botol aqua itu kalau isinya air putih 4.000. Kalau isinya
Jus 10.000. Kalau isinya madu 500.000. Kalau isinya bibit parfum bisa 2 juta. Mahal. Tapi kalau botol aqua itu nggak ada isinya 100 pun belum tentu harganya setinggi itu. Jadi barang rongsok. Dan Anda patut ketahui, yang menjadi isi seorang hamba itu adalah ibadahnya. Kalau ada seorang hamba tidak beribadah, dia seperti botol yang tidak punya isi. Dan bukankah inti dari semua rumpun ibadah itu adalah doa? Makanya doa ini menjadi senjata bagi orang-orang beriman. Doa. Tapi kita belum sungguh-sungguh berdoa. Apa yang dimaksud dengan doa yang sungguh-sungguh itu? Doa yang sungguh-sungguh itu jika Anda berdoa melewati 3 fase. Fase yang pertama adalah berdoa dengan lisan. Ini penting. Coba lihat, ketika Nabi Adam dan Bunda Siti Hawa telah berdosa, diturunkan ke permukaan bumi, apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Allah mengajarkan kalimat, kata, huruf-huruf bagaimana caranya Nabi Adam dan Bunda Siti Hawa berdoa dan mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pentingnya berdoa dengan lisan. Berdoa dengan lisan ini adalah bentuk bahagian dari kesungguh-sungguhan. Seseorang belum sungguh-sungguh sebelum dia mengucapkan dengan lisannya. Ada kalanya seorang marah tapi tetap diam saja karena dia masih mampu menahan amarahnya. Tapi sebentar lepas kata-kata di mulutnya, itu pertanda dia sungguh-sungguh telah marah. Anda bujang laki-laki belum sungguh-sungguh menyukai calon istri Anda jika belum mengucapkan dengan kata-kata di hadapan calon mertua, Pak, saya mau lamar anak Bapak. Selama belum ada kata-kata itu, belum dihitung sungguh-sungguh. Ijab kabul aja mesti dijawab. Saya nikahkan Anda dengan putri saya yang bernama dengan mas kawin tunai. Loh, kok nggak jawab? Terlalu dalam Pak, saya nggak mampu menjawab. Batal. Harus dengan lisan. Mintalah. Sebagaimana Nabi Ibrahim minta, Rabbi habli minas salihin. Kelihatannya nggak mungkin. Umur Nabi Ibrahim udah tua, istrinya juga udah tua. Tetapi doa merupakan awal dari anugerah. Sekaligus doa membuat hal-hal yang menurut pikiran kita nggak mungkin jadi mungkin. Ud'uni astajib lakum. Surah Al-Mu'minun. Inni qaribun ujibu da'watid da'i idza da'an. Al-Baqarah 186. Aku sangat dekat, berdoalah padaku, siapapun yang meminta niscaya akan kuberi. Jadi fase pertama doa sungguh-sungguh itu lisan. Lisan. Yang kedua, orang baru dikatakan doa bersungguh-sungguh jika setelah fase lisan hatinya yang berdoa. Wa ila rabbika farghab. Doa dengan lisan ini sudah biasa kita lakukan. Tapi mesti ingat, kebanyakan orang menyangka setelah berucap amin dan mengusap wajahnya dengan kedua telapak tangan, dia menyangka dia sudah selesai berdoa. Itu baru sepertiga dia berdoa. Karena fase selanjutnya adalah hatinya harus percaya doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Wa ila rabbika farghab. Dia berharap doanya dikabulkan. Dan fase yang kedua ini jauh lebih berat dari fase yang pertama. Jika doanya dikabulkan 5 tahun yang akan datang, maka selama 5 tahun, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun,
dia harus mempertahankan konsistensi hatinya percaya bahwa doanya akan dikabulkan. Ini jauh lebih berat daripada fase yang pertama. Maka tidak boleh ada orang berdoa setelah berucap amin, amin, lalu pikiran hatinya berkata, terserah aja ya Allah, dikabulkankah, tidak dikabulkankah, terserah. Berarti hatinya belum berdoa. Hatinya belum berdoa. Atau jangan sampai kita sisakan ruang di hati ini untuk tidak percaya doa kita diterima. Berarti doa kita sudah gagal pada fase kedua. Amin, dikabulkankah enggak ya? Dikabulkankah enggak? Jangankan menyangka tidak dikabulkan, ragu-ragu pun jangan, karena gagal melewati fasenya. Yakin, yakin. Itulah doanya hati, keyakinan. Fase yang ketiga, orang doa sungguh-sungguh itu fisiknya yang berdoa. Itu yang namanya usaha. Itu maksudnya dalam surah Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum dia tunjukkan progres usaha sampai dia berusaha mengubah nasibnya sendiri. Itulah yang dimaksud dengan doa dengan perbuatan. Coba lihat dalam surah Al-Jumu'ah. Setelah orang salat apa pekerjaannya diperintahkan Tuhan? Fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah. Setelah salat bertebaranlah di muka bumi, cari karunia Tuhan. Bertebaran dan mencari karunia itulah fase terakhir dalam doa, usaha. Jadi berdoa itu lisan, hati, usaha. Itu baru 100% berdoa. Jika ada orang berdoa dengan lisan, hatinya gak yakin, ragu-ragu, doanya cuma sepertiga aja kekuatannya. Jika ada orang berdoa dengan lisan, hatinya sudah yakin, tapi gak ada dia usaha untuk mengejar apa yang dia inginkan, dia baru 2/3 berdoa. Syukur-syukur dikabulin. Tapi ada orang sudah berdoa, sudah yakin di hatinya, sudah berusaha setengah mati, dia sudah 100% berdoa, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Cuma cara mengabulkannya Allah punya cara sendiri. Sebentar kita bahas ini. Sebentar kita bahas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan wasiat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, jika engkau berdoa tidak untuk perbuatan dosa dan kau meninggalkan perbuatan dosa, tidak untuk memutuskan tali silaturahim dan engkau menyambungkan tali silaturahim, maka a'tallahu biha ihdas salasin, maka Allah akan mengabulkan doa Anda dengan 3 cara. Ini saya mau bahas 3 cara. Ini banyak orang tidak tahu 3 cara. Yang pertama adalah imma an tu'ajjala lahu, Allah langsung mengabulkan. Yang kedua imma ayadkhiraha lahu, Allah menundanya. Atau yang terakhir yasrif anhum min su, doanya diganti. Digantinya bisa diganti yang lebih besar atau diganti dengan menyelamatkan dirinya dari musibah yang besar, yang sekiranya kalau dinilai dengan material lebih mahal dirinya selamat ketimbang apa yang pernah dia minta. Hadis riwayat Ahmad, nomor hadis 10.907 sahih. Jadi lihatlah bagaimana Allah mengabulkan doa. Langsung tunda ganti. Langsung tunda ganti. Langsung tunda ganti. Sudah pernah tahu ya? Untung antum datang. Saya kasih tahu. Langsung tunda ganti. Jika Allah langsung mengabulkan doa Anda, itu adalah bahagian dari cara Allah mendidik Anda menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Siapa tidak senang?
Tapi jika Allah menunda doa Anda, itu adalah bagian dari caranya untuk mendidik Anda menjadi hamba-hamba yang bersabar. Karena begini ikhwas sekalian, Allah itu paling tahu waktu yang tepat kapan Allah mengabulkan doa Anda, melebihi pengetahuan Anda terhadap diri Anda sendiri. Melebihi. Ada paman saya punya anak, ponakan saya, sepupu saya, masih SMP kelas 1, sekarang kelas 7, minta sepeda motor, berteriak, menangis, merontah, "Pak, belikan motor." Paman saya bilang, tidak akan kubelikan. Lalu anaknya menunjuk, "Bapak jahat, Bapak tidak sayang saya kan anak satu-satunya, kenapa Bapak nggak beliin motor? Bapak jahat." Menurut pandangan sang anak, bapaknya jahat. Tapi apakah sedemikian rupa bapaknya memang jahat? Tidak. Bapaknya punya pengetahuan yang lebih tinggi tentang keselamatan anaknya. Dan begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia yang Maha tahu, mengetahui pengetahuan yang lebih detail tentang keselamatan kita, tentang kapan kita perlu, tentang kapan kita diberikan, melebihi pengetahuan kita yang tidak seberapa ini. Dia mengetahui. Bapaknya lebih sayang anaknya daripada motornya. Anaknya naik sepeda ontel aja jatuh di simpang 4, nggak ada yang nabrak, kecelakaan tunggal. Apalagi dia pakai mesin. Lebih sayang. Karena saking sayang, dia tentukan waktunya. Nanti ditunda. Sudah saatnya nanti. Yang ketiga, Allah mengganti. Bisa Allah ganti? Ya, Allah ganti. Karena juga Allah mengetahui apa yang lebih pantas diberikan kepada kita daripada yang kita inginkan. Allah lebih mengetahui. Barangkali yang menurut kita tidak suka, itu yang lebih baik untuk kita. Begitupun sebaliknya, apa yang kita tidak suka, barangkali itu yang baik menurut kita, menurut takaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah acara di Bontang, pelatihan keharmonisan rumah tangga di sebuah perusahaan, saya bertanya kepada pasangan suami istri. Jumlah yang hadir mungkin 120 pasangan menurut absen. Saya tanya kepada yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, lihatlah di samping kanan kiri bapak ibu. Apakah itu dulu cinta pertama bapak ibu? Maka mereka semua ketawa. Tahu artinya ketawa? Itu artinya tidak. Tidak. Padahal bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang begitu, kalau Anda ingat dulu cinta pertama, mungkin SMP, mungkin SD, atau mungkin SMA, sang laki-laki berkata pada perempuan, "Dek, banyak bunga di taman, cuma satu yang kupetik." Lalu bang, banyaknya perempuan deh, cuma ada yang cantik. Saya bersumpah demi Allah tidak akan menikahi wanita selain adik seorang. Berani disambar petir. Tetangga saya deh berani sambar petir, kalau saya nggak berani. Apa kata perempuannya? "Bang, saya senang dengarnya bang. Saya juga bersumpah bang, tidak akan menikah dan akan kujadikan imam selain abang. Apapun yang terjadi bang, saya bersumpah demi Allah." Dek, Allah menyaksikan sumpah kita berdua. Mari kita buat prasasti di pohon mangga Bapak Ketua RT ini. Kita ukir nama kita berdua. Lalu apa yang terjadi? Apakah itu sekarang yang di samping Bapak Ibu? Coba angkat tangan Bapak Ibu yang cinta pertamanya jadi pasangannya sekarang. Hanya 2 pasang yang angkat tangan. Itu paling ketemunya saat mau nikah aja. Yang lain tidak. Berarti apa? Allah tidak mengabulkan doa tadi itu.
Aku bersumpah demi Allah, ya Allah, siang malam didoain, hanya dia yang jadi istriku. Amin, amin. Diganti dengan Allah, diganti sama Allah, diganti jauh lebih baik. Yang laki-laki diganti dengan suami yang lebih cakep. Yang perempuan diganti dengan suami yang lebih cakep. Yang laki-laki diganti dengan istri yang lebih cantik. Walaupun agak besar sedikit, tapi cantik. Alhamdulillah. Coba lihat, Allah mengganti Allah. Makanya Anda anak muda, jangan terlalu suka, jangan nanti benci, jangan terlalu benci. Pokoknya kita jadi jojoba aja. Tahu jojoba? Masa nggak tahu? Jomblo bahagia. Ada teman saya 6 tahun yang lalu, satu alma mater. Dia punya anak 3. Dia itu badannya kurang lebih saya. Istrinya juga sama. Kalau dia motor bebek itu agak repot meletakkan 3 orang anaknya. Yang kecil di depan, yang tengah-tengah itu merangkul adiknya. Dia bertugas menjaga adiknya biar tidak jatuh. Yang besar ini sudah tahu malu. Jadi dia dijepit di antara ayah dan bundanya di tengah sini. Walaupun kakinya kadang-kadang bergantian napak sedelnya itu dengan ibunya. Kalau ibunya capek, dia ganti-gantian. Nah, teman saya itu berdoa, ya Allah, kalau anak saya lahir 1 lagi, bagaimana ini ya Allah? 3 aja sudah setengah mati. Di Balikpapan naik di Rapa itu, yang sebelahnya mall itu, setengah mati dia. Ibunya sudah siap ancang-ancang melompat kalau tidak tahan. Ya Allah, kayak apa ini ya Allah? Dia cerita ke saya, berdoa dia, ya Allah, berikanlah hamba rezeki supaya bisa beli motor biar bekas ya Allah. Amin. Berdoa lagi. Tahu-tahu ibunya mengandung anak keempat. Makin kenceng doanya, penuh dengan air mata, ya Allah. Biar ya Allah, biar motor second gak apa-apa ya Allah. Amin. Apa yang terjadi? Bulan April tahun berikutnya, pukul 11 kurang lebih, doanya ditolak Allah Subhanahu wa taala. Kok kita tahu ditolak? Karena waktu ikut acara besar, di sebuah acara, dia dapat hadiah door prize mobil. Saya tanya, apa doanya diterima? Tidak, ditolak. Dicoret sama Allah. Kenapa? Dia minta, ya Allah, minta motor ya Allah, biar second ya Allah. Dicoret. Tuhan tahu, ini hamba minta motor second 2, kayak apa? Beiringan kayak kereta api jalannya. Kasih mobil. Dia bilang, San, tanganku bergetar pegang kunci gabus itu. Kunci gabus yang serah terima simbolik itu. Kenapa kamu bergetar, Wal? Aku gak bisa nyetir, San. Untung panitia antar. Coba lihat, Allah mengganti. Sorry, lihat jam. Saya dengar ada acara mau makan-makan. Jadi tak cepetin aja. Allah mengganti. Allah mengganti. Langsung tunda, ganti. Atau yasrif anhu menso, Allah juga mengganti dengan sekedar menyelamatkan diri Anda dari sebuah musibah yang jika harga penyelamatan diri Anda itu jauh lebih mahal daripada apa yang Anda minta. Jauh. Kayak lagi cerita yang ramai itu. Seorang penjual tahu di Jawa Barat, dari rumahnya ke pangkalan L300 itu setengah jam. L300 yang kalau di sini kan angkot ya, kalau sana pakai mesin diesel yang isinya sampai kadang 12, 14 tergantung badan yang masuk sama barangnya. Itu setengah jam dari rumahnya ke pangkalan L300. Itu ngelewati sawah yang tambak siring. Sawah tambak siring itu datarannya miring, cuma dibuat sawah. Dia pikul. Jangan pikirkan pakai sepeda, dia pikul berat itu. Ini tahu gede, dia pikul. Berat. Sampai di pangkalan L300 nggak bisa transaksi, nggak bisa langsung dijual. Tapi dari situ
kurang lebih 1 jam itu baru sampai pasar. Nah, di pasar baru transaksi. Kurang lebih 1,5 jam. Setengah jam jalan kaki, 1 jam naik L300. Setiap habis subuh dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahuku habis ya Allah. Amin. Betul tahunya habis. Berdoa lagi, ya Allah, mudah-mudahan tahuku habis ya Allah. Amin. Memang betul-betul habis. Amin. Pada suatu hari dia berdoa, ya Allah, mudah-mudahan tahuku habis ya Allah. Amin. Baru 10 menit keluar melewati sawah tambak siring itu, dia kepleset, tahunya tergelimpang, sebagian hancur di dalam, sebagian besar keluar, dia ambil penuh dengan lumpur. Dia menetes air mata berkata, memang betul-betul habis ya Allah tahuku ini. Air mata pertama betul-betul habis. Dia tidak mau rugi, dia ambil tahu yang bercampur dengan lumpur itu, dia bawa pulang. Kira-kira jam 11 datang temannya yang biasa nongkrong di pangkalan L300. Dia bilang, alhamdulillah, untung kamu gak ikut. Gak ikut apa? Loh itu L300 yang biasa kamu langganan itu. Kenapa emang? Kamu gak tahu kabar? Gak tahu kabar apa? Itu yang langgananmu sekarang itu mobilnya nyasar masuk ke jurang. 12 orang penumpangnya sama supirnya meninggal dunia, tewas di tempat. Kemudian air matanya menetes, bukan karena sakit hati pada Allah, tapi mulai bersyukur. Terima kasih ya Allah, aku diselamatkan. Sekalinya aku salah sangka ya Allah. Lebih mahal lagi harganya aku selamat ketimbang lakunya 2 tahun ini. Yasrif anhu min su, kata Rasulullah. Kadang doa itu diganti dengan menyelamatkan diri Anda dari musibah yang besar. Menjelang asar, teman SMP-nya datang. Cuma lewat, lama gak mampir. Dia bilang, dia bawa mobil pickup. Apa kabar? Baik mas. Kok sedih? Iya biasalah. Tapi alhamdulillah aku hari ini selamat. Ku dengar kau juragan tahu. Iya. Aku mau beli tahu, gak bisa. Tahunya hancur semua. Tuh saya bawain tuh di samping rumah. Justru itu yang aku cari. Kenapa? Kamu gak tahu? Gak tahu apa? Aku kan tukang pelihara bebek, ternak bebek. Jadi tahu yang hancur-hancur itu yang aku cari untuk campur pakan ternak. Sudahlah, kita lama gak ketemu. Saya beli tahu yang sudah hancur itu dengan harga normal. Kasih naik di atas pick up semua. Kasih naik. Menjelang maghrib, air mata yang ketiga menetes. Air mata penuh dengan rasa haru. Terima kasih Allah, betul-betul habis tahuku hari ini. Alhamdulillah. Maka ada pelajaran pada peristiwa Ibrahim ini. Nabi Ibrahim mengadukan hidupnya kepada Tuhan. Rabbi habli minas sholihin. Yang kedua, hikmah kedua dari korban itu, coba lihat. Yang hebat ini bukan Nabi Ibrahim sendiri, tapi yang hebat istrinya, anaknya. Sehingga setan ini menggoda dari berbagai sisi, gak mempan. Jadi butuh kehebatan kolektif, butuh kebaikan kolektif. Kejahatan itu gak hebat. Kejahatan gak hebat. Tapi kenapa kejahatan tampak lebih kuat daripada kebaikan? Karena kebaikannya yang tidak mau terorganisir, kebaikannya yang tidak mau bersatu, sehingga kejahatan tampak jauh lebih hebat. Coba lihat, setan godain Ibrahim, godain anaknya nggak mempan, godain istrinya nggak mempan. Dalam surah Ibrahim ayat 37 ada sebuah peristiwa yang fenomenal. Waktu itu Nabi Ibrahim diperintahkan menitipkan Bunda Siti Hajar dan putranya Ismail yang kelak menjadi nabi, Ismail alaihissalam, di sebuah lembah yang tandus di Mekah. Nabi Ibrahim pergi meninggalkan. Coba lihat kepercayaan seorang istri pada suaminya. Bang, kalau ini perintah Allah, saya yakin ini perintah Allah, saya akan tegak-tegar di sini bang. Itulah istri yang soleha. Dia nggak teriak-teriak, hei Ibrahim, engkau ini suami kayak apa? Aku ditinggal senda. Bang, percayalah. Ya yakin. Dimanapun kita ditempatkan, kalau kita yakin itu untuk Allah, pasti Allah bantu.
Mau seksi konsumsi kah? Perlengkapan kah? Dekorasi kah? Apakah? Karena untuk Allah gua siap. Tapi kita ini kadang-kadang underestimate sama penempatan diri kita. Kita nggak ditempatkan di ladang tandus seperti Ibrahim menempatkan istrinya. Kita ditempatkan di organisasi aja. Itu membuat hati kita menjadi tandus. Aduh, mati aku jadi ketua panitia. Sibuknya aku sudah nih. Jadi ketua gimana? Nggak bisa, saya nggak bisa mimpin. Sekretaris nggak bisa ngetik. Bendahara takut nyimpan uang, habis terus. Konsumsi, lidahku pahit. Perlengkapan, aku sering sakit. Dekorasi, nggak punya nilai seni saya. Jadi kamu seksi apa? Pembantu umum aja. Bagaimana orang mau menghargai kita? Kita aja nggak menghargai diri kita sendiri. Hati-hati. Yang sering gersang karena ditempatkan. Belajar dari Bunda Siti Hajar. Ditempatkan di tempat yang gersang, tapi hatinya segar. Jangan kita ditempatkan di tempat yang segar, seksi konsumsi, hati kita gersang. Aku nyiapin minum, bubuhannya nyaman aja. Ketika ayahanda Ibrahim pergi, Bunda Siti Hajar melihat anaknya kehausan. Apa yang dilakukan Bunda Siti Hajar? Dia bermunajat pada Allah. Inilah sikap mental terbaik ketika Anda menemui masalah. Ketika air tak tampak, jangan curhat di mana-mana dulu. Di WA, di Facebook, kepalaku pusing. Kiriman gak datang-datang. Langit mendung. Leherku sakit salah tidur. Jadi kepalaku panas. Tidak asem. Apa kepentingannya orang tahu apa yang terjadi pada diri Anda? Langit mendung. Semua orang tahu langit mendung. Tadi curhatlah pada Allah SWT. Seperti Bunda Siti Hajar. Ketika dia menemui masalah, ini lihat hikmahnya. Ya Allah, anakku ya Allah. Diletakkan Ismail kecil. Lihat yang dilakukan Bunda Siti Hajar. Dia nggak sekedar doa saja dengan lisan, hatinya kuat. Dia berlari dari Safa ke Marwah, ya kan? 7 kali. Yang larinya Bunda Siti Hajar dari Safa ke Marwah ini diabadikan Allah dalam ritual ibadah haji. Saya mau tanya, sekarang apa ada sumur dekat Safa dan Marwah? Apa ada sumur? Ada sumber mata air? Tidak. Tidak. Bunda Siti Hajar gagal mencari air. 7 kali bolak-balik gagal dia mencari air. Kadangkala kita sudah doa, sudah usaha, tapi gagal kan? Tidak usah khawatir. Allah yang menggenapkan itu. Apa dia dapat hasil dari tempat yang dia tempat lari tadi? Tidak. Dia dapat di tempat lain. Di dekat kakinya Ismail alaihissalam. Itulah maknanya. Kadang-kadang kita usaha di situ terus, usaha yang ikhlas. Kalaupun kita nggak dapat hasil di situ, nanti tidak dapat hasil dari sana. Kalau kita usaha di sana, usaha dengan ikhlas. Kalau kita nggak dapat hasil dari sana, nanti dapat dari sana. Allah punya 1001 cara memberikan hasil. Tidak selalu di tempat yang sama kita usaha. Paham? Makanya tidak ada sumber mata air di Safa dan Marwah. Walaupun Bunda Siti Hajar. Maknanya jangan putus asa. Aku sudah usaha ya Allah. Udah ngajar bimbel setengah mati. 1 jam cuma 15.000. Ya Allah, gak turun-turun lagi honornya. Ikhlaslah mengajar. Nanti Allah tidak kasih lewat situ, tapi lewat yang lain. Tiba-tiba ketemu budenya di Samarinda. Nah bude, kamu kuliah di sini? Iya, alhamdulillah. Bude buru-buru mau ke Surabaya. Ini untuk belanja. Apa ini bude? Nah sedikit aja, cuma 0,5 juta untuk beli pulsa. Alhamdulillah. Honor gak turun-turun malah dapat 0,5 juta. Alhamdulillah. Lihat jalannya. Lihat bagaimana cara Allah memberikan bagi orang-orang yang ikhlas. Dengan jalan yang tak disangka-sangka. Dengan 1001 jalan. Yang terakhir, coba lihat percakapan antara Ibrahim dengan anaknya. Ibrahim itu bisa saja tanpa ngomong nyembeli leher anak. Bisa. Tapi Ibrahim masih tanya. Fanzur maza tara. Anakku, aku diperintahkan Allah menyembelih lehermu. Abah yakin ini perintah Allah. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu anakku sayang? Coba lihat, masalah potong leher aja masih diminta pendapat.
Itu adalah bentuk penghargaan Ibrahim kepada anaknya, walaupun dia berkuasa penuh terhadap anaknya. Hargailah orang sebagaimana Ibrahim menghargai anaknya. Walau itu perintah Allah, hargai. Tanya, nanti sebentar Anda tanya sama orang. Coba lihat jawaban anak soleh. Ya abati fa'al ma tu'mar. Lakukan ayah apa yang diperintahkan Allah. Satajuni insyaallah minas sabirin. Nanti engkau akan menemui aku menjadi hamba-hamba yang bersabar. Jawaban anak soleh. Tanyalah dengan lembut. Makanya dakwah itu bil hikmah wal mau'izatil hasan, dengan cara yang baik. Dakwah itu bukan hakim, tapi dia mengajar. Kalau hakim kemana-mana bawa palu, lo salah, tak, mau itu lah, nada, salah, tak, salah ikam, salah. Tapi mengajak dia menjadi lebih baik, memperbaiki kesalahan. Saya ulangi, memperbaiki kesalahan. Memperbaiki kesalahan. Andaikan Nabi Ibrahim ketika menyembelih anaknya, yang tersembelih betul-betul leher Nabi Nabi Ibrahim, itu yang kita takutkan. Jangan-jangan bisa disyariatkan kepada kita harus menyembelih anak kita setiap tahun satu orang. Punya anak 4 orang. Yang nomor 2 dipanggil, "Sub, sini sub." Napa bahas? Ada kabar gembira sekaligus buruk, sub. Napa ini ikam kan paling besar di sini, paling gemuk. Saya lihat timbangannya udah lebih oversize. Wah, ibumu juga kasih makan repot juga sudah. Untuk anak seperti kamu ini 40 kilo aja. Tapi kuliah timbangan tuh rusak, kau injak terus 80 kilo, sob. Jadi kami memutuskan tahun ini yang dikorbankan engkau, tidak, untung diganti. Bayangkan, coba nggak terganti tuh. Kita nyembelih anak kita setiap tahun. Lalu apa beratnya? Setelah diganti dengan kibas, Allah menunjukkan dia Ar-Rahman, Ar-Rahim. Perlu Anda sadari, dalam rentang sejarah suku-suku besar di dunia ini semua mengorbankan manusia. Di Sungai Nil, orang Mesir mengorbankan manusia. Dipilih perempuan yang paling cantik. Bayangkan, cantik bukannya jadi anugerah, jadi bencana. Dilempar ke sungai. Ada yang disembelih, ada yang dibakar, ada yang ditusuk, macam-macam. Allah ingin menunjukkan, bukan begitu caranya. Bukan begitu. Tapi berkorbanlah untuk Tuhan, yang pengorbananmu itu sekiranya bermanfaat bagi orang lain. Makanya daging korban itu dibagikan kan? Kalau Anda berbuat baik pada orang fakir, pada orang miskin, Anda berikan makan mereka, maka itu sama seperti berbuat baik pada Allah Subhanahu wa taala. Nilainya luar biasa. Maka pelajaran yang ketiga adalah pada peristiwa ini terjadi yang namanya cinta melebihi dari segala cinta. Cinta Ibrahim kepada Allah melebihi cinta kepada anaknya. Cinta anaknya kepada Allah melebihi cinta anaknya kepada ayahnya. Maka betullah firman Allah dalam surah Al-Baqarah 165, "Walladzina amanu asyaddu hubbalillah." Saksikanlah, adapun orang-orang yang beriman, mereka sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.